Shalom, kembali lagi di Rikes Regenuska Podcast. Beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Nah, kali ini kita mau ngapain sih, Kak? Ya, kita nanti mau berbincang-bincang, kita mau ngobrol-ngobrol seru pokoknya. Wah, seru nih. Sebelum itu kita Iya. mau pujikan satu buah pujian dulu sebelum memulai ngobrol-ngobrol kita. Ya, siap. Kita pujikan Ku tak akan menyerah. dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, setiap kasih-Mu yang selalu melimpah buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami lagi di hari Sabtu ini Tuhan dengan ibadah Regenuska kami ini Tuhan. Meskipun kami masih online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami harap Tuhan apa yang nanti kami sharingkan, nanti yang kami obrolkan Tuhan, semoga bisa memuliakan nama-Mu saja Tuhan, dan teman-teman di rumah juga dapat menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan yang melindungi kami semua Tuhan, karena kami tahu Tuhan rencana-Mu indah buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, kita ini kan nggak berdua aja ya. Iya dong, pasti ada Siapa ya? narasumbernya. Siapa sih Biar narasumber? lebih seru lagi kan ya, Oh, masa iya. ngobrolnya cuma berdua. Harusnya bertiga ya. Siapa nih kira-kira? Siapa ya? Ya udah, kita langsung panggil aja Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Hai, selamat malam. Halo. Ya malam. Gimana nih Mbak kabarnya?
Luar biasa, puji Puji Tuhan. Tuhan. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Dinda. Kita mau kita santai aja ya Mbak. Kita mau sharing-sharing lebih lagi tentang ini nih. Kita kan mau ngobrolin tentang istilah yang lagi viral nih belakangan ini apa di itu? kalangan remaja ya, yang lagi trennya dan kebetulan sih relate banget Sama kehidupan. sama kehidupan anak-anak remaja. Nah itu overthinking nih. Wah, Sebenarnya oke. overthinking itu nggak bisa lepas gitu loh dari kehidupan anak-anak remaja ya. Terutama aku pun sering merasakan dan mengalami overthinking kan. Apalagi aku juga udah kelas 12 dan udah mulai mikir ke depannya tuh mau gimana, mau kuliah di mana, jurusan apa kayak gitu. Nah, pasti teman-teman di rumah juga mengalami hal yang sama ya. Ya mungkin sekolah atau pergumulan-pergumulan yang lainnya. Itu pasti kalian juga ya agak nggak bisa lepas Iya, ya. nggak bisa lepas dari Dan mungkin pemikiran yang dan mungkin kayak cemas, kayak khawatir gitu ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam. Apa sih sebenarnya overthinking itu? Oke. Kok sampai nggak bisa lepas gitu loh dari kehidupan remaja, kehidupan anak muda. Oke. Nah, kita mulai dari pertanyaannya nih ya, Mbak. Kan kita ya tadi sering mendengar kata-kata overthinking di kalangan remaja. Nah, lantas gimana sih overthinking dalam pandangan Kristen dan Alkitab? Itu kayak Oke. gimana gitu? Overthinking, sebenarnya kalau tadi kalian bilang overthinking di kalangan remaja, sebenarnya overthinking itu bukan berhenti di kalangan remaja ya. Percayalah kalau orang-orang dewasa pun mengalaminya begitu ya. Bahkan Mbak Dinda pun ketika duduk di sini, apakah tidak pernah mengalami overthinking, mengalami juga gitu ya. Bahkan mungkin orang-orang dewasa kalau ditanya ada lebih banyak hal yang dipikirkan, ada lebih banyak hal yang dipergumulkan. Tapi kalau tadi ditanya bagaimana overthinking menurut Alkitab, menurut kekristenan. Jadi kalau kita baca ayat, mungkin Alkitab tidak menyebutkan dengan spesifik apa itu overthinking. Tapi kita mau bikin kesepakatan dulu ya malam hari ini, apa sih sebenarnya overthinking. Jadi overthinking itu adalah orang dalam satu keadaan di mana dia berpikir tapi berlebihan. Jadi berpikir dari hal yang besar sampai yang kecil, terus dia berlebihan, tapi kemudian itu membawa dampak yang nggak baik, jadi takut, jadi cemas sebenarnya ya, jadi khawatir kayak gitu. Dan Alkitab itu nggak ada tulis spesifik tentang overthinking, tapi Alkitab banyak sekali tulis mengenai hal kekhawatiran. Alkitab ngomong tentang jangan takut, jangan khawatir. Alkitab ngomong tentang bagaimana Tuhan itu punya rencana buat kehidupan kita. Alkitab ngomong tentang bagaimana Tuhan itu menjamin kehidupan kita. Jadi kalau Mbak Dinda boleh bilang, kekhawatiran itu, overthinking itu jelas bukan dari Tuhan gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang overthinking di kacamata Alkitab atau kekristenan, Mbak Dinda mau bilang bahwa overthinking, khawatir itu jelas bukan dari Tuhan, seperti itu. Oh, jadi lebih ke overthinking itu ada dari munculnya tuh dari diri kita sendiri. Ya, Yes. dari pemikiran kita sendiri Yes, gitu ya, Mbak. benar. Nah, kalau kan remaja itu kan sering kayak dapet tanggung jawab gitu ya, Mbak. Sering kali kayak kita kayak nggak mampu buat ngelakuin tanggung Oke. jawab, terus jadi berpikir overthinking lah ya. Berpikir overthinking kayak kita nggak mengandalkan Tuhan malahan, tapi mengandalkan pemikiran kita sendiri yang overthinking lah. Itu gimana caranya kayak kita biar nggak memikir ke situ gitu, Mbak? Oke, nah gini ya. Tadi udah dikatakan sih sebenarnya. Jadi manusia tuh overthinking tuh gara-gara apa sih? Sebenarnya kalau kita mau jujur, manusia itu overthinking sebenarnya bisa dikatakan karena ketika dikasih tanggung jawab, tadi kamu udah sebutin ya. Ketika dikasih tanggung jawab, ketika punya sesuatu yang harus dikerjakan, dia mengerjakan dengan kekuatannya sendiri. Jadi sebenarnya overthinking itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa kita itu nggak mengandalkan Tuhan. Meskipun itu enak dikatakan tapi tidak mudah dilakukan gitu ya. Lagi-lagi Mbak Dinda mau bilang bahwa semua orang mengalaminya. Mbak Dinda mengalaminya. Apakah dengan duduk di sini dan menjadi narasumber artinya Mbak Dinda bebas dari overthinking? Nggak juga. Cuman ya itu tadi manusia tuh overthinking karena ya itu indikasi dari kita tuh nggak mengandalkan Tuhan. Berarti kita menjalani hidup, menerima tanggung jawab kita itu dengan kekuatan kita sendiri. Jadi di satu titik ketika kita merasa I just don't get it, kayak aku kayaknya nggak bisa nih ngerjain ini, terus kita jadi
gimana ya, nanti kalau nggak bagus gimana ya, nanti kalau nggak bisa gimana ya, itu kan berarti juga indikasi bahwa kita meragukan kuasa Tuhan, kayak gitu. Itulah menurut saya itu sumber dari overthinking itu, seperti Padahal itu. kan sebenarnya overthinking itu belum tentu kayak relate di kehidupan kita ya, benar, Mbak. belum tentu terjadi Nah, kan. iya, Kadang-kadang kadang kita khawatir gitu. Hampir banyak hal yang dikhawatirkan sama seseorang tuh sebenarnya justru hal-hal yang belum terjadi loh. Iya. Iya Ya sih, kan? iya benar. Besok kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Misal gini, padahal itu semua belum terjadi Iya kan. sih. Nah, Nah kan ya khawatir itu tadi kan ya. Nah dampaknya dari overthinking yang berlebihan buat remaja itu apa sih Mbak? Maksudnya ya kita khawatir jelas, kita takut jelas, tapi terus kayak ya itu mungkin ya kita pas overthinking ya jadi takut, itu jelas. Cuma kalau dampak ke selanjutnya gitu loh. Dampak overthinking itu sebenarnya yang kamu sebutkan khawatir, takut itu udah dampak. Karena Iya, kan tadi di awal kita bilang ya overthinking itu kan memikirkan sesuatu tapi berlebihan. Nah dampaknya jadi apa? Jadi khawatir kayak tadi tuh. Nanti kalau nggak berhasil gimana ya? Padahal belum melangkah ya kan? Nah berarti dampaknya apa tuh? Dampaknya kita jadi takut melangkah, ya kan? Misalnya nanti kalau ujian nggak lulus gimana ya? Aduh mau berangkat ujian mules-mules gitu. Mbak Dinda ada kenal satu orang yang cukup dekat dengan Mbak Dinda, yang tiap mau ujian itu dia selalu sakit. Sakit, literally sakit secara fisik. Tapi sebenarnya kalau ditelusur karena apa? Karena dia takut mau menghadapinya gitu. Jadi kalau ya, Mbak. benar, jadi itu nervous tapi udah yang kayak di titik akut gitu sampai berpengaruh ke fisiknya. Jadi dampak overthinking itu apa? Yang pertama khawatir, cemas, takut tadi yang udah kamu sebutkan. Terus kalau menurut observasi dan juga pengalaman pribadi gitu ya, overthinking tuh dampaknya kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ya kan? Yang kita harusnya bisa live the moment, yang harusnya apa ya bahasanya berarti? Yang harusnya kita tuh bisa menikmati apa yang terjadi saat itu, tapi karena kita terlalu cemas memikirkan apa yang di depan, kita jadi kehilangan momen saat itu. Kita jadi nggak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih saat itu. Jadi Tuhan kasih sesuatu. Tiap hari kan berkat Tuhan tuh selalu baru nih. Karena kita memikirkan masa depan, kita jadi nggak bisa grateful, kita nggak bisa mengucap syukur dengan apa yang ada di hadapan kita hari itu. Dan tiba-tiba kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, which is menurut Mbak Dina itu penting gitu. Untuk seseorang menjalani hari itu nggak enak kan, kita nggak sukacita, kamu ditanya, kamu ngapain nggak sukacita hari ini? Itu loh minggu depan, aduh berat banget hidupnya, masih minggu depan dia nggak sukacita hari ini, nggak enak kan? Dan itu kita alami semuanya, maksudnya Mbak Dina pun pernah mengalami kayak gitu. Terus apalagi nggak punya iman. Orang kalau udah overthinking, berarti kan tadi di awal kita udah ngomong, dia mempertanyakan kedaulatan Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan. Dan yang paling parah, orang overthinking itu nggak percaya sama Tuhan. Bayangin, padahal kita sebutannya adalah orang percaya, ya kan? Kalau orang Kristen kan sebutannya orang percaya. Terus ketika kita overthinking dan kita khawatir, itu berdampak pada kita nggak percaya sama Tuhan. Bayangin kalau orang percaya, kehilangan kepercayaannya sama Tuhan, jadi apa dong? Nah, itu dampak jangka panjang yang kita harus waspada, kayak gitu. Berarti kalau semisal mikir tuh ya masih boleh ya. Apa kalau takut mikir kayak kemungkinan terburuknya itu masih boleh. Cuma kalau semisal udah sampai yang berlebihan, udah sampai cemas dan lain-lain itu baru nggak boleh. Itu Nah masalah. teman-teman di rumah jangan overthinking yang berlebihan ya. Sekedarnya aja. Iya. Nah, kan overthinking itu kan untuk kayak berdampaknya pada ketakutan, kekhawatiran. Terus itu kan yang buat kita khawatir, takut kan sebenarnya pemikiran kita ya, Mbak. Yang belum tentu bakal terjadi ke depannya. Nah, cara buat kita ngontrol pikiran kita untuk kayak belajar positive thinking, nah nggak negatif thinking terus kayak gitu tuh gimana Mbak? Oke, caranya, aduh, ini sebenarnya apa ya? Aku pun masih belajar gitu ya, Mbak Dina masih belajar sampai hari ini, dan semua orang belajar. Kayak tadi dibilang, mana ada orang nggak memikirkan kehidupannya gitu ya. Pernah satu titik Mbak Dina tuh sakit asam lambung gitu ya, asam lambungnya tinggi. Terus akhirnya tifus gitu, terus ke dokter. Waktu ke dokter, salah satu kalimat yang dokter katakan adalah seperti ini, jangan banyak pikiran ya gitu. Pernah denger nggak kayak gitu? Pernah denger nggak dokter bilang? Nah, terus
dulu almarhumah mamahnya Mbak Dinda juga suka dibilang gitu sama dokter. Ibu tensinya tinggi, jangan kebanyakan pikiran. Terus waktu pulang dari dokter mamanya Mbak Dinda bilang gini, orang kok nggak boleh punya pikiran gitu. Bener nggak? Nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya tuh nggak mungkin banget buat kita tuh nggak punya bukan nggak punya pikiran ya. Nggak mikir apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya nggak mungkin buat kita tuh nggak punya kekhawatiran buat nggak memikirkan hari esok tuh sebenarnya hampir nggak mungkin. Cuman ketika satu titik kebanyakan pikiran itu kemudian mengganggu kita, bikin kita nggak bisa tidur, bikin kita ya itu tadi jadi nggak suka cita dan sebagainya. Nah itu masalahnya adalah di situ. Terus mengatasi kekhawatiran gitu ya tadi tanyanya, mengatasi kekhawatiran yang pertama miliki iman pada Tuhan. Nggak ada obatnya, nggak ada cara yang lain. Yang pertama adalah kita mesti percaya sama Tuhan. Bawa Alkitab kan ya, kita buka ya di 1 Yohanes 5 ayat 4. Oke, Mbak Dinda bawa Alkitab sih, tapi Mbak Dinda buka lewat sini aja ya. Oke, mari kita buka. Ada yang mau bacain salah satu? Boleh Ya. saya? 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, jadi sebenarnya obat dari kekhawatiran dan ketakutan itu adalah iman kita sama Tuhan. Jadi kalau ditanya gimana caranya mengatasi kekhawatiran, ketakutan, yang pertama adalah miliki iman pada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya jadi kita percaya bahwa kayak Yeremia 29 ayat 11, nggak usah dibuka deh. Tuhan jelas-jelas ngomong, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Itu Alkitab yang ngomong ya, bukan saya ya. Kalau nggak percaya buka sendiri nanti di rumah. Nanti kelamaan kalau kita buka-buka ya. Pokoknya kalau Mbak Dinda sebut firman Tuhan, percaya aja itu ada di Alkitab. Jadi Yeremia 29 ayat 11 ngomong, Tuhan punya rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Roma 8 ayat 28 ngomong, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. It means apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu akan punya cara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mau seburuk apapun hari kita, Tuhan itu punya cara untuk mendatangkan kebaikan. Terus gimana Mbak caranya? Caranya percaya, nggak ada cara lain, nggak ada jaminan kan? Nggak ada jaminan. Makanya kenapa kalau kita dibilang orang percaya, kenapa Abraham punya gelar Bapak orang beriman atau Bapak orang percaya? Karena dia nggak lihat tapi dia percaya. Waktu Tuhan ngomong, Abraham keluar yuk dari negerimu, aku mau bawa kamu ke negeri yang kujanjikan. Ada jaminan nggak? Nggak ada review kayak kita mau pakai skincare terus ada yang nge-review dulu, oh kalau pakai ini kulitnya jadi bagus. Nggak ada, di zaman itu nggak ada. Makanya kenapa dia dibilang Bapak orang beriman? Karena dia tinggalkan semua, dia nggak pikirkan apapun dan dia jalan. Why? Karena dia percaya sama Tuhan. Nah untuk sampai di titik itu, ya kita mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Iman itu kan nggak celing datang, mesti dibangun hari demi hari kayak gitu. Dan tentunya kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk percaya sama Tuhan. Karena kalau enggak ya susah. Makanya Tuhan ngomong waktu dia terangkat ke surga, Tuhan bilang, aku janjikan penolong. Ya itulah gunanya Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus itu yang memampukan kita, menolong kita untuk percaya sama Tuhan dan beriman. Seperti itu. Iya, oke. Mantap. Tertekur ya. Oke, semoga ini ya tidak terlalu cepat dan bisa dimakan. Karena gini sih, Mbak Dinda excited dengan tema ini karena ini relate banget dengan kehidupan kita dan lagi-lagi ya Mbak Dinda sendiri mengalaminya, makanya bisa cerita. Hampir semua orang yang mengalami ya Mbak. Yes, benar banget. Terus gimana nih Mbak caranya kita ngerespon masalah dan pergumulan kita yang kita hadapi ya dari overthinking tadi itu kan sebenarnya pergumulan kita ya. Kok sampai kita memikirkan hal itu kan ya termasuk pergumulan kita. Nah, kita caranya buat ngerespon itu semua tuh gimana? Oke, cara merespon overthinking. Jadi yang pertama lagi-lagi responnya adalah percaya sama Tuhan. Itu menurut Mbak Dinda itu nggak ada obatnya lagi ya. Maksudnya itu nggak ada cara lain. Kalau aku dibilang mesti percaya dan berserah, totally surrender sama Tuhan. Karena
lagi-lagi nggak ada yang jamin masa depan kita. Tadi kamu bilang kelas 12 nggak ada jaminan kan? Nggak ada, jangan malah tambah takut ya. Bukan, tapi nggak ada jaminan. Jaminannya siapa? Tuhan. Makanya kenapa mesti percaya sama Tuhan. Yang kedua, mengatasi pergumulan itu berdoa. Jadi Mbak Dinda punya kebiasaan kalau punya hari yang sangat berat, punya sesuatu pergumulan yang aduh kayaknya ini manusia udah nggak bisa tolong lagi nih. Pernah ya punya titik-titik? Iya, Aku nggak ngerti sih seusia kalian tuh kayak pergumulan paling berat tuh apa? Kalau kelas 12 kayaknya masuk mana nih? Gitu ya. Aduh, di usia Mbak Dinda, pergumulan Mbak Dinda paling berat apa ya? Nggak bisa bayar SPP. Apalagi ya? Ya mungkin tiap anak muda beda. Iya, benar. Jadi makanya mungkin setiap orang punya pergumulan masing-masing. Tapi gini, ketika kita ada di satu titik di mana kayaknya manusia nggak bisa tolong lagi nih. Kayaknya udah nggak mungkin lagi nih, nggak ada jalan misalnya nggak ada jalan lagi, stuck, benar, kayak udahlah kayaknya nggak ada jalan lagi nih. Yang akan Mbak Dinda lakukan adalah berdoa. Nah siapa yang bisa tolong kita kalau manusia sudah nggak bisa tolong, ya kan? Jadi yang kedua kalau ditanya caranya mengatasi, berdoa. Apakah masalah kita langsung selesai? Tidak. Tapi dengan berdoa kita lagi kasih semuanya itu sama Tuhan. Jadi Mbak Dinda akan datang sama Tuhan, ngomong, Tuhan ini loh masalahku A, B, C, D, E, F, G gitu ya, sebanyak apapun, karena doa kan gratis ya, jadi datang aja sama Tuhan apa adanya gitu ya. Terus abis gitu minta hikmat sama Tuhan. Tuhan pergumulanku ini, Tuhan kasih cara dong buat aku selesaiin. Misalnya pergumulannya apa? Kelas 12 ujian. Ya itu mah semua orang tahu caranya adalah belajar, nggak ada cara lain. Ya, dalam artian ya kita minta hikmat sama Tuhan. Gimana sih caranya gitu? Tuhan ada pergumulan nih, anak-anak muda. Kayak gini, caranya gimana nih Tuhan? Minta hikmat aja sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan. Nggak ngerti lewat orang lain lah. Lewat kita lagi buka sosmed tiba-tiba ada jalan lah. Tiba-tiba kita nemu, oh itu ada bimbel yang bagus di sana misalnya. Atau oh itu ada teman yang mau ngajarin, aku nggak bisa di sebelah sini or something like that. Nggak ngerti, cara Tuhan tuh bisa banyak banget dan banyak. Tuhan kayak nggak pernah terpola gitu loh. Kalau kita doanya A, jawabannya nggak selalu B loh. Iya. Kadang C, D, E. Karena Tuhan punya banyak cara, ya kan, buat tolong kita kayak gitu. Jadi yang berikutnya adalah minta hikmat. Kalau lagi terjadi sesuatu dalam hidup kita, tanya Tuhan caranya. Tuhan jawab nggak ngerti lewat cara apapun, audible juga boleh lah, tiba-tiba Tuhan ngomong gitu, nggak ngerti, itu mungkin satu dari sekian orang gitu ya. Terus kejutannya kan banyak hal. Benar banget. Atau kadang-kadang habis berdoa kita nggak lakukan apapun, tiba-tiba Tuhan kasih jawaban. Mungkin, bisa. Mbak Dina punya banyak sekali cerita seperti itu, tapi mungkin nggak hari ini diceritain, nggak selesai nanti. Next time. Oke. Terus yang terakhir yang kita nggak boleh lupa adalah lakukan bagian kita. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya pokok doa yang kita doain itu tadi, ya kayak Mbak Dinda tadi katakan, kalau misalnya pergumulannya apa nih? Ujian. Berarti bagian kita apa? Belajar. Nggak bisa dong kita berdoa sama Tuhan tapi nggak pegang buku. Ya kan? Iya. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau kita punya masalah, lakukan bagian kita yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu belajar, push yourself. Belajar semampumu. Terus gimana Mbak? Ya udah, habis gitu serahkan sama Tuhan. Hal-hal yang nggak bisa kita lakukan, yang Mbak Dinda bilang di luar kendali kita tadi, yaitu serahkan sama Tuhan. Just take your part, ambil bagian kamu, do your part, lakukan, and let God do the rest. Biarkan Tuhan kerjakan bagiannya. Hal-hal yang kita nggak bisa lakuin. Itu kalau dari aku. Ya, pokoknya tuh sebenarnya percaya sama Tuhan, terus ngandelin Tuhan ya. Lebih menguatkan iman, terus mencari hikmat dari Tuhan, terus kayak ya ambil bagian kita. Iya, kerjakan bagian terus, kita. Terus selanjutnya, seterusnya itu kayak berserah sama Tuhan. Iya, berserah sama Tuhan. Berserah ya, bukan pasrah. Berserah, bukan pasrah. Oke. Nah Mbak, kembali lagi tadi yang ayatnya tadi ya, yang dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Itu kan menyinggung tentang iman. Yes. Nah,
gimana buat kita mempunyai iman yang besar kayak gitu loh Mbak. Iman yang besar untuk ngalahin ketakutan, kekhawatiran, overthinking, apa itu pokoknya. Nah, itu gimana caranya biar kita tuh bisa nyelesain pergumulan kita, tanggung jawab kita kayak gitu. Gini ya. Kalau kita ngomong iman tuh kan nggak bisa diukur ya. Apa sih ukuran iman? Nggak ada kan? Nggak bisa kan kita bilang, oh iman kamu 50 ya, oh kamu 40, nggak ada sih. Tapi kalau Mbak Dinda boleh bilang, iman itu ngomong tentang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi iman itu proses. Jadi kalau kamu nanya gimana caranya punya iman, nggak bisa beli. Kalau bisa apa sih? Repurchase gitu enak ya. Apa sih repurchase? Jadi kalau bisa apa sih bahasa Jawanya kulaan gitu. Enak ya kalau misalnya bisa kayak wah imanku kurang nih cari iman ya. Gak bisa juga gitu. Jadi iman itu perjalanan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Jadi cara dapatnya adalah ya dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Itu nggak instan kita dapat sehari 2 hari. Nggak bisa kayak aku lagi ngadami masalah, celing aku punya iman besar, aku melewatinya, nggak bisa kayak gitu. Tapi iman tuh mesti dibangun setiap hari. Even kita nggak mengalami masalah apapun. Jadi sorry to say, nggak bisa kalau kita punya masalah baru beriman. Nanti kalau hidup baik-baik saja, nggak punya iman sama Tuhan, nggak bisa kayak gitu. Iman tuh dibangun setiap hari sama Tuhan. Lewat apa? Lewat kayak gini, lewat ibadah remaja, lewat kehidupan doa kita setiap hari. Lewat saat teduh kita bersama dengan Tuhan tiap pagi, lewat baca Alkitab, lewat penyembahan. Jadi sebenarnya membangun iman itu gaya hidup, itu lifestyle. Nggak bisa sehari 2 hari. Itu perjalanan iman. Untuk Mbak Dinda bisa ngomong seperti ini dengan meyakinkan, itu nggak sehari 2 hari. Proses hidupnya yang udah bertahun-tahun kemarin itu yang bikin Mbak Dinda punya hari ini gitu. Jadi jatuh bangunnya. Iya. Pernah gagal, pernah nggak percaya sama Tuhan ya pernah. Pernah nggak beriman ya pernah gitu. Pernah kecewa ya pernah. Tapi akhirnya semuanya itu adalah jadi satu perjalanan iman bersama dengan Tuhan sampai Mbak Dinda punya hari ini. Jadi buat adik-adik remaja, gimana caranya punya iman? Please jangan tinggalkan waktu-waktu ibadah semacam ini. Please jangan skip saat teduh. Please jangan skip doa. Please kasih waktu buat baca Alkitab. Kasih waktu buat dengerin Tuhan ngomong lewat firman Tuhan. Itulah yang akan membangun iman kita. Jadi ketika ada hal-hal berat, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita udah punya iman yang cukup untuk percaya pada Tuhan. Terus habis gitu, ya itu tadi, percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Percaya sepenuhnya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu yang berotoritas penuh atas hidup kita. Hidup kita, Galatia 2 ayat 20 ngomong gini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya hidup kita ini sudah bukan hidup kita lagi, tapi hidup punya Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa sama kita, ngomongnya sama Tuhan. Karena hidup kita udah ditebus, karena hidup kita udah ditebus sama Tuhan gitu. Dan yang terakhir, ini menurut Mbak Dinda ya, menurut pengalaman pribadi adalah miliki lingkungan yang sehat. Iya, benar. Kita overthinking. Terus ketemu sama orang yang sorry to say, yang toksik. Sorry to say. Yang kalau kita lagi, aduh gimana ya, aku punya masalah ini. Alah, iya itu masalahnya tuh nanti dapat saran-saran negatif. Terus bukannya kita selesai, tapi kita malah tambah mikir. Ada orang yang kita udah khawatir ya, iya loh, ayo loh, besok gimana? Takut-takutin ya Mbak. Iya benar, itu kan nggak sehat ya. Jadi yang terakhir sarannya Mbak Dinda untuk mengatasi kekhawatiran, miliki lingkungan yang sehat. Sesama anak-anak remaja di dalam Tuhan gini, Bapak Ibu rohani, teman-teman yang nggak toksik itu tadi, yang mungkin memiliki kerohanian yang sehat juga, itu penting banget. Karena ya kan kita nggak bisa nih menghadapi dunia ini sendirian. Satu, ada Tuhan jelas, ada Roh Kudus jelas. Tapi kita butuh orang-orang yang suportif, lingkungan yang sehat, yang
menguatkan kita buat menghadapi dunia ini gitu. Ya berarti kalau kita harus punya iman yang kuat tuh karena itu proses ya Mbak, Yes. proses. Jadi nggak instan kita Yes. dapat iman yang kuat gitu. Kita harus menjalani kayak hari-hari kayak baca Alkitab, renungan, saat teduh, kayak Yes, berdoa sama yes. Tuhan. Dan terutama itu lingkungan ya Mbak. Yes, benar, itu penting banget. Oke. Apa lebih ke itu ya? Misal dari tadi kita berbincang tuh kayak gimana sih cara kita melepas overthinking Iya. itu semua? Gimana sih cara kita buat tahu Tuhan tuh bekerja lewat caranya yang ajaib, Iya. lewat ya mungkin dari proses-proses itu tadi ya yang menguatkan kita, menguatkan iman kita. Jadinya kita bisa mikir ke depannya tuh nggak yang semacam Negatif khawatir gitu gitu ya, loh. nggak negatif, tapi positif. kayak Iya, gitu. semacam kita juga merencanakan, cuma kita nggak terlalu yang apa ya, kalau kita punya iman dan percaya sama Tuhan tuh kita nggak Nggak usah khawatir Iya, ya. khawatirnya tuh nggak berlebihan gitu loh, sampai harus cemas, sampai ya kan ada tuh kan ya Mbak, yang maksudnya yang khawatirnya tuh berlebihan tuh sampai kayak merembet kemana-mana gitu loh, semuanya tuh jadi Jadi nggak baik. Iya. Karena padahal gara-gara satu kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Iya. Kan jadi rugi sendiri. iya bener, jadi semuanya tuh kayak hancur gitu loh. Iya, benar. Jadi nggak ada yang benar yang dikerjain ya kan? Iya benar. Mungkin Mbak Dinda mau ngasih kesimpulan lagi dari apa yang kita bahas ke teman-teman di rumah, biar teman-teman di rumah tadi juga tahu gitu loh apa sih dan paham apa sih sebenarnya overthinking itu, apa sih dan gimana sih caranya buat kita membangkitkan iman kita lagi, oke. kita bisa bertumbuh di dalam iman. Oke. Nah, kadang-kadang kita tuh sebagai orang percaya tuh bilang kalau kita tuh percaya nih sama Tuhan. Nah, ada satu kisah lama, satu perumpamaan kayak gini. Jadi ada seorang pemain sirkus, dia bisa jalan di atas tali. Dia nanya sama penonton nih, kalian percaya nggak aku bisa jalan dari sini ke sini pakai tali ini? Percaya. Dia jalan, tek, percaya nih. Oh, semuanya tepuk tangan nih, semuanya seneng. Terus dia bilang, kamu percaya nggak kalau aku bisa balik sana lagi dengan selamat? Percaya. Tapi aku minta satu anak kalian, aku gendong buat aku bawa ke sana. Terus tahu apa yang terjadi? Nggak ada seorang pun yang mau kasih anaknya. Percaya aku bisa lewat, percaya. Kasih aku satu anakmu, aku bawa, aku gendong sambil jalan ke sana. Mungkin kalau kita duduk di sana kita juga nggak akan kasih anak kita ya. Nah sebenarnya iman kita sama Tuhan ketika kita nggak percaya sama Tuhan tuh kayak gitu. Awalnya bilang percaya. So terus sad ya, iya sad but true kayak gitu. Kadang-kadang kita bilang waktu Tuhan bilang, nah kamu percaya nggak aku punya rencana damai sejahtera? Ya kan semua firman-firman yang tadi kita baca bersama, kita pelajari bersama di Yeremia 29 ayat 11, di Roma 8 ayat 28. Sebenarnya kan itu semua kan janji Tuhan. Tuhan bilang, aku punya rencana damai sejahtera buat kamu. Aku bisa bikin hidupmu, aku bisa mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tapi waktu Tuhan bilang, percaya, kasih hidupmu sama aku. Tapi ketika kita masih overthinking, apakah kita memberikannya pada Tuhan? Nobody knows. Nggak ada yang tahu apakah kita benar-benar menyerahkan. Jadi balik lagi, nggak ada orang yang nggak mikir hidupnya sama sekali. Tapi ketika sesuatu yang kita pikirkan itu sudah menguasai diri kita, sampai kita kehilangan sukacita, sampai kita kehilangan damai sejahtera, sampai kita nggak bisa mensyukuri berkat Tuhan, itu sudah jadi masalah. Jadi hati-hati. Terus gini, Matius 6 tuh ngomong tentang hal kekhawatiran. Balik lagi ya, percaya sama Mbak Dinda kalau Mbak Dinda sebut ayat itu ada di Alkitab, cek sendiri. Oke, itu ngomong tentang kekhawatiran. Dan ada dikatakan seperti ini dalam Alkitab. Kekhawatiran itu nggak menambah sehasta pun dalam kehidupan kita. Mbak Dinda tanya, kalau khawatir nambah sesuatu nggak dalam hidup kita? Enggak. Nggak juga, nggak ada jaminan. Kita khawatir pun juga kita nggak tahu hari esok mau seperti apa. Jadi sebenarnya itu sia-sia kan? Sebenarnya kalau kita lagi duduk dan membicarakan seperti itu, sebenarnya itu sia-sia kan? Ketika kita khawatir, diakui atau tidak. Jadi Mbak Dina mau bilang, alih-alih kita khawatir, kesimpulannya adalah gini, alih-alih kita khawatir, mending kerjakan yang terbaik dari yang bisa kita kerjakan, lalu berserah pada Tuhan dan biarkan Tuhan kerjakan bagiannya. Dan satu lagi kalimat penutup, gini, Tuhan itu gak pernah kasih sesuatu yang gak bisa kita tanggung.
Filipi 4 ayat 13 ngomong, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13 ngomong, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi ketika ada satu pergumulan dalam hidup kita, percayalah itu gak akan pernah melebihi kekuatanmu. Ya mungkin babak belur dikit. Ya mampu nggak mampu ya mampu. Iya. Tapi pasti dimampukan sama Tuhan. Iya. Dan pasti terlewati. Gak akan pernah melebihi kapasitas kita. Jadi miliki iman, anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, adik-adik, miliki iman kepada Tuhan dan belajar lakukan yang terbaik. Setelah itu biarkan Tuhan kerjakan bagiannya, karena Tuhan selalu tahu yang terbaik indah pada waktunya. Wah, amin. Nah, jadi Tertegur banget seperti ya kita ini. ya, seperti yang udah dijelaskan Mbak Dinda tadi, kita semua tuh harus berusaha untuk lepas dari overthinking kita Iya. dan mulai menghadapi setiap pergumulan kita, setiap masalah kita yang ada di dalam hidup kita dengan iman. Terutama lakukan yang terbaik. Iya, Ya. betul. Lakukan yang terbaik dari apa yang Oh, kita bisa. Iya, benar. Terima kasih Mbak Dinda atas Sama, waktunya. senang Iya, sekali makasih ngobrol ya. dengan kalian. Mau berdoa, kami mohon Mbak Dinda buat mendoakan buat mendoakan teman-teman kita di rumah. Oke, kita berdoa yuk. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, rencanamu adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk adik-adik remaja GKJ Nusuan terkhusus Tuhan. Mungkin ada banyak pergumulan yang hamba-Mu tidak tahu. Mungkin masing-masing pribadi memiliki pergumulan, kekhawatiran yang berbeda-beda Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya setiap permasalahan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan mereka Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa Roh Kudus, Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi dan memampukan pribadi lepas pribadi untuk memiliki iman di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa berkati setiap persekutuan pribadi anak-anak ini dengan Engkau Tuhan, melalui ibadah, melalui doa, melalui saat teduh, melalui setiap apapun yang dilakukan Tuhan, biarkan semuanya itu membuat iman mereka semakin dibangun di dalam Tuhan. Dan biarkan ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, alih-alih overthinking, mereka menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang memiliki iman di dalam Tuhan. Dan biarkan Tuhan Engkau yang memampukan anak-anak ini untuk memberi yang terbaik dari apa yang bisa mereka berikan untuk menghadapi kehidupan ini, dan menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan saja. Terima kasih, kami bersyukur, hamba-Mu berdoa memeteraikan setiap firman, setiap pembicaraan, setiap sharing yang sudah kami lakukan malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman di rumah jangan lupa ya, setelah podcast ini di IG Instagram iya, Regenuska ada apa nih? ada kuis. Wah, ada kuis, berarti harus jawab ya Iya, semuanya harus ya. ikutan Harus semua ya. ikut ya. Hadiahnya menarik Wah, banget. dapat hadiah toh. Iyalah, Wah. pasti. Jadi dipantau terus ya Iya. Instagramnya, jangan lupa di-follow juga. Tapi kalau mau tahu jawabannya juga harus ikut remaja. Iya, ibadah harus dulu. ikut ibadah dari awal sampai akhir, jangan Iya. di-skip Jangan pokoknya. di-skip ya. Terima kasih teman-teman Terima kasih semua. semua. Terima kasih Mbak Terima Dinda. kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Sampai- ibadah selanjutnya ya. Dah. Tuhan berkati.